Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan ya. Nah, kali ini di tanggal 6 Januari 2026, sekarang tepatnya di pukul 6:27. Masih sangat-sangat pagi sekali. Saya sudah berada ini masih di kawasan Kabupaten Padang Pariaman. Kalau untuk perbatasan Kabupaten Tanah Datar masih di Panorama itu. Dan sekarang kita bakalan mengupdate kondisi Lembahane juga. Dan nantinya saya bakalan mencoba lagi mengupdate puncak dari asal muasal Golodo yang menghantam jembatan kembar yang di batas kota antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Bagaimana keadaannya sekarang. Dan video sebelumnya saya sempat menerbangkan drone ke atas, cuman nggak bisa tinggi karena kabutnya terlalu rendah, jadi kita nggak bisa nerbangin drone terlalu tinggi. Dan sekarang saya bakalan mencoba menerbangkan drone setinggi-tingginya. Kita bakalan lihat posisi dan kondisi situasi dari atas sana dan menuju ke jembatan kembar. Oke, jangan lupa ikutin terus ya teman-teman semua. Nah, ini kita akan meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman dan memasuki Kabupaten Tanah Datar. Ini batasnya, ini panorama. Kita meninggalkan Kabupaten Tanah Datar, kita meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman dan selamat datang di Luhana Video Kabupaten Tanah Datar. Nah, sekarang kita di air terjun Lembahane. Dan ini titik pertama badan jalan yang diperbaiki ya. Dan ini mendekati ke Masjid Putih yang di Lembahane. Nah, ini adalah jantungnya Lembahane yang diperbaiki. Tepatnya ini Jalan Putus dahulunya. Dan sekarang sudah pukul 6:30. Terlihat ada pekerjaan sudah dirapikan sama pekerja. Saya nggak tahu nih apakah dia lembur apa enggak ya kan. Ini yang saya lalui ini adalah rel kereta api yang dahulunya sebelum jalan ini dipakai kita naik motornya lewat sini. Se-ekstrim inilah. Dan inilah kondisi pada saat ini di Lembahane, tepatnya di Jalan Putus, badan jalan yang putus dulu, dan terlihat kendaraan rame. Sebelumnya lalu lintas rame lah ya, bisa dibilang, karena sekarang masih sangat pagi sekali. Sudah diramaikan sama lalu lintas mobil ataupun bermotor roda 2 ataupun roda 4. Dan satu lagi seperti yang dulu, jalur Lembahane ini dibuka di pukul 5 sore dan ditutup sampai pukul 8 pagi. Jadi makanya sepertinya ya pengendara ya roda 2 ataupun roda 4 berbondong-bondong untuk melalui jalur ini dari mulai 5 sore dan malam sampai di 8 pagi. Dan sekarang kan di pukul 6 lewat berapa? 6:33 dan mungkin tersisa 1,5 jam lagi dan jalur Lembahane ini akan ditutup, dan makanya diramaikan sama pengendara-pengendara yang dari Pariaman Padang ataupun yang dari Bukit Tinggi, Padang Panjang ataupun yang dari Pekanbaru segera melalui jalur ini.
tepatnya di rel kereta api yang apa ini, yang belok ya. Ini belok dikarenakan ada longsor yang di sana, jadi dihantam rel kereta apinya dan berbelok ke arah kiri. Dan saluran yang sebelah kanan kita ini tertutup lah ya, tertutup, dan airnya menumpuk dan mengalir dulunya ke badan jalan. Dan sekarang sudah diperbaiki, airnya tidak ada lagi ya. Ramai sama volume lalu lintas, padahal sekarang masih sangat-sangat pagi sekali, tapi sudah diramaikan ya. Lebih kurang 1,5 jam lagi jalur Lembahne ini bakalan ditutup, makanya ramai. Kebayang ya kan, dulu kita naik motor lewatnya di jalan ini yang berbatu dan rel kereta api. Oke teman-teman semua, dan sekarang kita bakalan melanjut ke Jembatan Kembar. Kita bakalan melihat kondisi dan situasinya di sana, dan juga akan menerbangkan drone mengarah ke titik asal muasal Gaulodo yang menghantam Jembatan Kembar yang di batas kota antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Kalau cuacanya bagus ya, dan terlihat sekarang cuacanya bagus sih, cuman berangin. Apa di sana berkabut apa enggak, nanti kita cek. Itu kayaknya bekas longsor juga tuh. Nah ini ada di bagian titik badan jalan Lembahne juga yang diperbaiki ya. Ini roboh juga di tahun 2024 ini diperbaiki. Akibat gelodo juga dulu di tahun 2024, dan sekarang rusak akibat gelodo yang di 2025. Oke lah, kita bakalan lanjut ke atas. Nah sekarang kita sudah sampai di Tugu. Ini batas kota antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dan di sini terlihat mobil ataupun motor roda 2 ataupun roda 4 gak terlalu ramai. Cuman kalau buat di badan jalan yang putus total, yang di pertengahan Lembahne itu tadi kendaraan ramai lah ya. Bisa dibilang tuh, kalau bilang macet enggak juga sih, cuman rame tapi masih bisa jalan. Nah beginilah kondisi terkini dari Lembahne, lingkup Lembahne sekarang di tanggal 6, tepatnya di hari Selasa Januari 2026. Nah nanti kita bakalan mencoba buat nerbangin drone ke hulu ataupun bukit longsor yang mengakibatkan galodo dan menghantam perbatasan kota ini, tepatnya di Jembatan Kembar. Kalau saya nerbangin drone di sini terlalu rendah, dan sekarang saya bakalan mencari lokasi yang tertinggi supaya kita bisa nerbangin drone lebih tinggi lagi daripada pada sebelumnya.
Ya kalau dilihat dari air sungai nggak terlalu besar, airnya jernih. Ini sungai yang berasal dari Gunung Singgalang yang menghantam Jembatan Kambar, bukan sungai ini, tapi sungai yang di seberang sana, dan juga ditambah sama longsor dan mengakibatkan gelodo, makanya airnya bertambah dan juga waktu itu curah hujannya lumayan tinggi juga. Nah sekarang saya bakalan mencari lokasi tertinggi untuk penerbangan drone supaya bisa lebih jauh ya, karena keterbatasan drone hanya bisa terbang di 500 meter. Cuman kalau buat hulu ataupun puncak Bukit Galodo itu tingginya lebih kurang 500 meter juga, jadi kita terlalu dekat sama hulu Golodo, jadi makanya kita mencari lokasi tertinggi. Dan sekarang posisinya saya akan keluar dari batas apa ya, ini gerbang masuk. Nanti kalau kita lewat dari jam 8 di sini kita bakalan dicegat, kita bakalan tidak diperbolehkan masuk. Jadi sebelum pukul 8 kita bakalan harus masuk ke jalur Lembahane ini. Oke. Dan sekarang kita bakalan mendekat ke arah Kota Parangpanjang. Dan di sini daratannya udah tinggi, cuman kalau kita terbangkan di sini masih tertutup sama pohon, makanya kita cari lokasi yang bagus lah ya, di panorama sana itu. Nah sekarang kita bakalan nerbangin drone di sini. Nah teman-teman, kita sudah berada di panorama yang mendekati mengarah ke Kota Parangpanjang, dan terlihat di sini memang teman-temannya tidak terurus karena apa ya, musibah yang di beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kita akan menerbangkan drone di sini. Ini adalah lokasi tertinggi menurut saya yang akan bisa melampaui puncak Galodo.
Dan tadi kita udah menerbangkan drone dari sini. Memang kita bisa lebih tinggi dari Bukit Hulu Golodo tersebut. Cuman cuacanya berkabut dan satu lagi angin sangat kencang. Tapi alhamdulillah kita bisa melihat dari atas bukit itu, dari atas puncak bukit itu asal muasal Golodo itu berasal ya. Sebelumnya kan kita nggak terlalu puas karena mentok di 500, jadi kita berdekatan sekali dengan puncak Golodo itu. Dan tadi hari ini kita juga sudah alhamdulillah sudah menerbangkan drone lebih dari puncak bukit itu. Cuman kondisinya berkabut dan angin sangat kencang sekali, bahkan terlihat video kita terpatah-patah gitu, tersendat-sendat gitu. Dan satu lagi nih informasi pada saat ini, selain itu yang kita tengok tadi yang besarnya Golodo yang menghantam Jembatan Kembar Padang Panjang ini, dan ada lagi rupanya masih ada pusat Golodo tapi kecil di sampingnya yang mengarah ke sana. Tapi itu ibaratnya yang menambah volume Golodo itu, bukan hanya yang besar itu aja, cuman masih ada lagi yang kecil-kecilnya satu dan mengarah ke sana juga ada. Di sini pun juga ada, di atas bukit juga mulainya dan mengalir mengarah ke sungai. Dan sekarang sudah pukul 7.21 dan kita bakalan cepat-cepat keluar masuk ke jalur lembah Hanai supaya kita nggak tidak cegat ya, karena kalau udah pukul 8 kita masuk tidak diperbolehkan lagi lewat dari pukul 8. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini di tanggal 6 Selasa Januari 2026. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.